Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman pada paparan mata kuliah matriks vektor ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai determinan dengan ekspansi kofaktor ya. Jadi kita nanti akan mencoba menghitung determinan dengan metode yang baru mungkin ya, bisa dibilang baru mungkin buat teman-teman, dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Tapi sebelumnya kita ingat kembali apa itu determinan. Nah, di sini misalkan saya punya matrik A, ya, matrik A itu adalah matrik berukuran 2x2 yaitu A, B, C, D. Nah, determinan A atau dinotasikan dengan det A atau seperti kurung ini ya, kurung apa ini? Kayak tanda mutlak gini ya. Ini notasi dari determinan juga. Itu sama dengan AD dikurangi BC. Nah, ini untuk matrik yang berukuran 2x2. Nah, selanjutnya kita lihat dulu bagaimana sih minor itu, bagaimana kofaktor ya. Jadi minor itu seperti apa, kofaktor itu juga seperti apa. Jadi di sini kita bekerja pada matrik persegi ya. Misalkan di sini A itu adalah matrik persegi, maka minor anggota AIJ dinyatakan dengan MIJ ya. Jadi minor itu dinotasikan dengan M. Misalkan berarti minor dari AIJ ya berarti MIJ gitu ya. Didefinisikan sebagai determinan submatriks yang masih tersisa setelah baris ke I kolom ke J dihilangkan dari matrik A. Selanjutnya, bilangan CIJ yang didefinisikan dengan min 1 pangkat I plus J kali MIJ itu disebut sebagai kofaktor dari anggota AIJ. Oke, sebelum masuk ke determinan, coba kita pelajari dulu bagaimana cara menentukan minor, bagaimana cara menentukan kofaktor ya. Nah, di sini contohnya saya punya matrik A itu 31 min 4 2 5 6 1 4 8 ya. Kemudian kita diminta menentukan nilai dari minor untuk baris ke-1 kolom ke-1 dan kofaktornya. Jadi M11-nya berapa, C11-nya berapa. Oke. Coba saya arahkan ke sini dulu. Kita diminta menentukan C11M11. Berarti kita hilangkan ini kolom ke-1 baris ke-1 ya. Jadi kita hilangkan seperti itu. Matrik yang tersisa siapa? Itu ada 5, 6, 4, 8 ya. Berarti kalau saya mencari M11 tadi adalah determinan dari matrik yang suku ke I kolom ke J-nya, baris ke I kolom ke J-nya dihilangkan. Jadi ini saya mencari determinan dari 5, 6, 4, 8. Begitu ya untuk minornya. Berarti ini adalah 5 kali 8 berapa? 40 dikurangi 4 kali 6 itu 24. Berarti minornya adalah 16 ya. Nah, selanjutnya kita mencari M11. M11 tadi caranya gimana berarti? Min 1 pangkat 1 plus 1 ya, dikalikan dengan M11. Berarti ini adalah min 1 pangkat 2, kemudian dikalikan dengan 16, atau sama artinya dengan 1 kali 16 ya, yang tidak lain adalah 16. Jadi C11 nilainya 16. Oh, ternyata dari sini kita dapat bahwasanya C11 dia sama dengan M11. Coba nanti sebagai latihan teman-teman menentukan C12-nya berapa, kemudian M12-nya berapa, C13-nya berapa, M13-nya berapa, dan seterusnya sampai dengan C berapa berarti? C33-nya berapa, kemudian M33-nya berapa ya. Monggo nanti sebagai bahan latihan dari teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini kalau kita amati gitu ya,
bentuk determinan dari matrik berukuran 2x2 tadi sebenarnya bisa menggunakan minor kofaktor juga loh. Jadi misalkan di sini saya punya A tadi apa? A, B, C, D gitu ya. Kemudian kita punya determinan dari A itu tidak lain adalah AD min BC. Nah, sekarang coba kita gunakan minor dan kofaktor juga. Misalkan saya hilangkan baris ke satu kolom ke satu baris ke satu begini ya. Berarti A ini ya, dia ada AIJ di sini ya. Itu adalah A12 ya. Di sana ada A11. Di sini kalau saya buat A itu sebagai suku ke-1 kolom ke suku pada baris ke-1 kolom ke-1. Dan D ini tidak lain adalah siapa? Dia tidak lain adalah C11. Coba nanti teman-teman amati, benar nggak sih? Karena apa? M11-nya siapa? M11-nya kan determinan dari D ya. Kemudian C11 ya berarti min 1 pangkat 2 ya di sini kali D ya nilainya D itu sendiri atau M11 tadi. Kemudian di sini dikurangi B tadi apa? Kalau yang B ini adalah A12 gitu ya. Sedangkan C sendiri tidak lain adalah C12. Dimana C12 ini sebenarnya dia nilainya negatif. Kenapa? Karena kalau saya punya M12 berapa nilainya? M12 itu adalah C. Sedangkan C12 itu adalah min 1 pangkat 1 plus 2 kali C begitu ya. Berarti dia min C. Berarti di sini min C itu satu paket sebagai C2, di sini saya rubah menjadi tanda plus. Jadi determinan itu sebenarnya bisa saya nyatakan dalam bentuk kofaktor seperti ini. Lalu bagaimana kalau matriknya berukuran 3x3? Nanti bentuknya dia seperti apa kira-kira formulanya? Nah, kita lihat di sini. Jika diberikan matrik persegi A gitu ya, maka bilangan yang diperoleh dengan mengalihkan sembarang baris atau kolom dengan kofaktornya dan menjumlahkan hasil kali yang didapatkan tersebut itu disebut sebagai determinan. Nah, ini yang di atas ini merupakan ekspansi kofaktor di sepanjang kolom. Ya. Jadi kalau dilihat itu yang jalan adalah barisnya ya. Baris ke-1, baris kedua dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini adalah ekspansi baris. Ekspansi kofaktor di sepanjang baris. Kalau dilihat ini kolomnya dia yang berjalan ya. Kolom ke-1, kolom kedua sampai dengan kolom ke N. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya kira-kira seperti apa ya. Nah, di sini misal kita diminta menentukan determinan dari suatu matrik A, yaitu 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, 5, 4, min 2, dengan ekspansi kofaktor di sepanjang baris ke-1. Oke, coba kita lihat bagaimana kira-kira. Kita manfaatkan formula yang ada, yaitu di sini determinan A, karena tadi permintaannya adalah ekspansi kofaktor di sepanjang baris ke-1, ya berarti di sini ada A 11 C 11, kemudian ditambah A 12 C 12, kemudian ditambah A 13 C 13. Oke, di sini kita lihat A11-nya siapa? Berarti ini kan ya, 3. Kemudian C-nya berarti di sini langsung saya tulis determinan dari berapa, berarti min 4 ya. 3, di sini 4, di sini min 2. Tandanya tetap positif karena 1 ditambah 1 genap ya. Kemudian di sini A12-nya berapa? 1 ya. A12-nya 1. Kemudian berarti C12 nanti nilainya negatif ya. Negatif dari berarti di sini min 2, 3, 5, min 2.
kemudian A13 nya berapa? 0, C13 karena genap berarti di sini positif, di sini min 2, di sini min 4, di sini 5, di sini 4. Oke, seperti itu ya. Sekarang tinggal kita menghitung saja. Berarti 3 kali berapa itu? Min 4 kali min 2 8 dikurangi 3 kali 4 12 ya. Kemudian dikurangi 1 berarti min 2 kali min 2 4 dikurangi 3 kali 5 berarti 15 ya. Ditambah 0 kali min berapa ini? 8 dikurangi berarti plus 20 ya di sini. Oke. Nah, berarti di sini saya punya 3 kali berapa ini min 4 kemudian dikurangi di sini. Di sini tadi min 1 kali min 11 ya di sini ditambah 0 langsung. Berarti di sini min 12 ditambah 11 hasilnya adalah min 1. Jadi determinannya itu adalah min 1. Gimana Bu? Misalkan ekspansinya yang dilakukan tidak pada baris ke 1 gitu, pada baris kedua misalkan, atau pada kolom kedua atau kolom ketiga atau kolom pertama, mungkin sama saja. Nanti mungkin prosesnya yang berbeda ya, angka-angka pada prosesnya yang berbeda, namun hasil akhirnya nanti akan tetap menunjukkan bilangan yang sama. Oke, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, di sini kira-kira bagaimana kalau kita diminta menentukan determinan dari A, gitu ya, dimana matrik A itu bentuknya seperti itu. Ukurannya 4 kali 4, lumayan ini. 1, 0, 0, min 1, 3, 1, 2, 2, 1, 0, min 2, 1, 2, 0, 0, 1. Nah, kita pilih kira-kira baris mana atau kolom mana yang nanti langkahnya memudahkan kita, atau istilahnya enak, cepat, efisien gitu ya. Nah, kalau seperti ini, coba teman-teman perhatikan kolom kedua. Ya, kalau dilihat kolom kedua semuanya 0 kecuali ini. Nah, saya mengambil kolom kedua ekspansinya. Ya, berarti saya coba di atas ini ya. Berarti determinan dari A itu bisa saya buat dengan 1 kali. Nah, itu kan baris kedua, kolom kedua. Berarti nanti positif ya ininya. Tanda ininya. Berarti di sini saya punya berapa di sini? 1, di sini 0. Ini kan berarti saya hilangkan begini ya. Set, ini saya hilangkan. Set, begitu. Berarti kan 1, 0, di sini min 1, kemudian di sini ada 1, min 2, di sini 1, di sini 2, di sini 0, di sini 1. Nah, ini masih berukuran 3 kali 3. Berarti saya bisa menentukan determinannya dengan ekspansi lagi. Berarti 1 kali, nah ini ada kolom nih, kolom yang semuanya 0 kecuali yang tengah. Berarti saya ambil itu saja. Di situ min 2 kali. Nah, nanti kira-kira positif atau negatif karena baris kedua, kolom kedua berarti positif ya. Nah, di sini saya ikuti determinannya berarti begini. Ini kan saya buang. Ini saya buang berarti berapa ini? 1 min 1 2 1 ya. Oke. Nah, coba saya lanjutkan di bawahnya. Berarti di sini 1 kali min 2, kemudian di situ 1 kali 1 dikurangi min 2. Berarti 1 kali min 2 kali berapa ini? 3. 1 ditambah 2 ya akhirnya. Nah, berarti hasilnya berapa? Dia hasilnya adalah 6. Oke, jadi kalau seperti ini kita berarti butuh trik ya. Kira-kira langkah yang paling cepat itu ketika kita memilih baris atau kolom yang mana. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang coba kita lanjutkan. Nah, di sini bagaimana kalau bentuknya adalah matrik segitiga? Menentukan determinannya bagaimana? Kalau kita sudah punya trik yang kayak tadi, ya berarti kita pilih kolom atau baris yang memungkinkan untuk kita melakukan langkah yang cukup efektif ya. Jadi kalau seperti ini berarti saya punya determinan A-nya tidak lain adalah, berarti ini kan saya bisa ambil yang baris 1 kolom 1 ya, karena di sini 0 semua. Berarti ini saya hilangkan. Set, ini saya hilangkan. Berarti di sini ada A11 gitu ya. Kali determinan berapa ini? A12
22, di sini 0, di sini 0. Kemudian di sini A32, di sini A33, di sini 0, di sini A42, A43, di sini A44. Nah, di sini matriksnya masih berukuran 3 kali 3. Berarti kita bisa menggunakan di sini A11, kemudian baris ke-1 kolom ke-1 juga ya. Jadi kita bisa menggunakan baris ke-1 kolom ke-1 lagi. Sebentar. Berarti ini coba saya. Nah, berarti kan ini yang mau saya pakai ya. Berarti di sini saya kalikan dengan A22 gitu ya. Kemudian tetap masih positif dia bentuknya, berarti di sini A43, di sini A44. Nah, kalau seperti ini udah tinggal ini aja, berarti A11 kali A22, kemudian berarti di sini A33 kali A44 dikurangi 0 kali A43. Berarti saya punya apa? A22, ini kan 0 ya, yang ini berarti A33, kemudian A44. Nah, dari sini didapatkan bahwa determinan A-nya itu tidak lain adalah A11, A22, A33, A44, yang mana itu merupakan diagonal ya. Jadi entry diagonal dari matriks A. Nah, dapat disimpulkan ketika matriksnya itu merupakan matriks segitiga, ataupun bisa juga nanti adalah matriks diagonal begitu ya. Ketika A-nya matriks segitiga, berarti determinannya itu adalah hasil perkalian dari diagonalnya. Oke, saya rasa seperti itu teman-teman untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silahkan dipelajari, disimak kembali materinya ya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.